Kita mah lagi mencoba menyelam sedalam-dalamnya. Di dalam lautan yang sangat dipalung laut itu ada apa gitu. Kalau engkau yakin bahwa Allah itu lebih dekat, nanti Anda akan bisa menjadi wali malam ini. Apabila kita sudah menyadari segala sesuatu pergerakan ini sesungguhnya tidak ada kita, bahkan tidak ada itu yang lain, kecuali sesungguhnya memang dialah kenyataan adanya yang maha hidup. Itu sebenarnya teman-teman, aslinya memang seperti itu. Dialah senyata-nyatanya yang maha hidup. Tapi mampukah kesadaran itu tumbuh di dalam hati nurani kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Borete. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Aba, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Dan seperti biasanya juga, tidak usah berlama-lama, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Tapi apabila ada sesuatu yang mungkin bisa kita komentarin, atau sesuatu yang mungkin bagus untuk kita komentari. Apabila tidak ada, kita langsung simpulkan saja teman-teman. Kita lanjutkan. Yang intinya begini, yakinnya pengen seperti itu, tapi metode apa selain daripada uraian-uraian atau teori-teori yang sudah dipaparkan dalam kitab ini dari awal sampai sekarang, ataupun mungkin dalam kelas-kelas berikutnya, Kelas 13 iya, yang sudah sampai kelas 13, metode apa yang paling tepat, paling tidak, kalaupun tidak cepat adalah sampai, paling tidak sampai, syukur cepat, itu metode apa yang paling tepat barangkali untuk kita amalkan bersama. Iya. Bacaan apa itu selain daripada uraian-uraian tadi. Ya, iya. makasih. Metode yang dipakai adalah tidak bisa diseragamkan. Tidak ada satu kurikulum yang permanen. Karena seorang mursyid pun akan menggunakan metode yang berbeda melihat kondisi murid. Yakhtalifu atau takhtaliful manahiju biikhtilafil muridin. Metodologi akan berbeda melihat kondisi muridnya. Al-murid itu dia murid, artinya siswa. Gurunya namanya al-mursyid atau asy-syekh. Jadi metodenya nggak ada. Seorang waliullah ketika membina santri-santrinya, ya metode yang berbeda-beda. Kenapa? Kendalanya nggak sama. Murid melarat, murid sejen, metodenya sejen. Murid sobud, murid minder, sejen mana metode ke? Nah makanya harus dilakukan diagnosa dulu. Seorang murid itu mendiagnosa muridnya. Di mana letak hambatanmu, kok sulit banget kamu diajak bener nih? Oh, ini hambatannya karena kamu anak raja. Ya kan gitu. Anak raja, jadi sobudik bilang hilang. Oh, metodenya bagaimana menghancurkan dirinya itu, disuruh pakai baju compang-camping, bawa kacang digandulaken ning gulune, sekandek, ya beli. Endasa dicukur, kongkon nembang-nembang ning pasar, kong ngumpulaken bocah, kongkon nampak, sing bisa nampak dipae kacang sagegem. Iya kan? Kenapa? Karena dia masih sombong. Selama ini gurunya melihat bahwa kerendahan hati kamu, tawadu kamu, sopan santun, semuanya kamu flase itu. Nggak hakiki, nggak bener. Hanya pura-pura. Kamu tetap sombong. Jadi kata gurunya, taruh 200 tahun lagi nyung seba, masih angger nang mangsa metua derdeteknya. Jadi akhirnya ya mun pasar, setelah dia laksanakan tugasnya itu dipanggil lagi, apa yang kau rasakan? Dia jawab, aku sekarang baru merasakan sebagai makhluk yang hina. Jadi selama itu dia masih bangga aja. Iya kan?
kita potong sebentar ya teman-teman. Saya sangat setuju sekali pendapat beliau pada saat beliau ditanya oleh muridnya bahwasanya metode apa yang sebenarnya yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengerti, bahasanya mungkin ya teman-teman, bisa memahami, bahkan bisa sampai ke satu titik yang dimana kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan beliau berkata bahwasanya memang tidak sama metodenya pada saat seorang mursyid itu mendidik siswa atau murid-muridnya. Memang betul teman-teman, itu tidak usah jauh-jauh bicaranya tentang antara mursyid dengan siswa atau murid, antara suami dengan istri saja paling tidak teman-teman. Itu saja kita harus memahami dulu. Kalau kita punya istri yang sangat sulit sekali memahami kebenaran, paling tidak bukan cahaya keimanan, paling tidak kita punya istri memahami mana yang benar, mana yang salah saja secara ilmiah, itu metodenya pun berbeda-beda memang, karena memang melihat dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tiap-tiap diri. Kalau si A ataupun seandainya istri kita sangat sulit sekali kok untuk bisa melihat ini loh yang benar gitu, yang seperti ini loh yang benar. Yang benar itu kan maksudnya adalah kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam contoh ya teman-teman, menurut opini saya, pada saat kita melakukan melakukan satu perjalanan kehidupan bersama pasangan kita dan ada sesuatu nilai-nilai yang tidak ikhlas di dalam perjalanan itu, di dalam perjalanan rumah tangga itu, nah disitulah salah satunya seperti kita mungkin ya, seperti kita melakukan pada saat melakukan ibadah dengan berhubungan badan dengan istri atau beribadah dengan istri, ada ketidakikhlasan di istri, itu sangat berbahaya. Nah, itulah sebenarnya butuhnya keikhlasan. Itu bukan hanya dari sisi itu, karena ini dalam berumah tangga, mungkin dari sisi yang lain-lain. Mungkin kita memberikan satu nasihat terhadap istri dan istri sangat mungkin menolak ya teman-teman. Mungkin mereka menolak atau mereka tidak menerima nasihat itu, atau mungkin mereka marah. Nah, disitulah sebenarnya metodenya berbeda-beda. Nah, tidak sama. Dan itu juga untuk metode itu juga tidak gampang juga teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita dihadapkan dengan istri yang hatinya keras, itu kita harus berpikir seperti apa metode yang harus kita berikan kepada mereka. Tapi secara standarisasi kita atau sahabat-sahabat saya di sini, secara umum ya, untuk sahabat-sahabat di sini semua, karena yang sudah standarnya sudah memahami lah paling tidak kemana arah dan tujuan pembicaraan seseorang. Tentunya saya pribadi sangat menganjurkan daripada peleburan diri itu sendiri. Itu yang umum untuk sahabat-sahabat semua ya, yang sudah paling tidaklah mengerti tentang ini loh yang benar, ini yang salah dalam hidup. Nah, bahwasanya tentunya kita harus mempunyai metode namanya adalah peleburan diri, itu yang wajib kita miliki untuk diri kita yang sudah memahami, apalagi yang sudah mempunyai dasar-dasar tentang ketauhidan ataupun keagamaan yang sudah dalam. Makanya kita wajib menjaga diri kita dengan peleburan diri, dan itu pun metode yang selalu saya jalankan setiap hari agar kita bisa terjaga daripada maksiat hati dan maksiat ataupun dosa hati itu sendiri. Kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, konon wong sugih sejen maning metodenya. Muridnya melarat iku blesak pisan. Iya. Ya metodenya sejen. Kalau orang sudah miskin, jelek, ya kan, anaknya rakyat jelata, yang nggak perlu dibina untuk merasakan terhina dong, yang sudah terhina kok, ya kan, malah sebaliknya dibangun percaya dirinya, kan begitu. Iya, tapi percaya dirinya bersumber daripada keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa, kan dibolak-balik. Bakal murid kiai ilmunya luas, sombong yang ngundake wong sugih ki.
sejin maning caranya kan gitu. Jadi tergantung kepada mursyid itu sendiri. Ya kan begitu. Dan biasanya juga kalau mursyid itu yang menjadi murid itu biasanya pada umumnya terbatas. Ada yang membatasi 40 orang, ada yang membatasi 10, jadi kelas-kelas kecil lah. Karena kelas kecil lebih efektif daripada kelas gemuk, betul nggak? Kalau sekelas muridnya 50 hambur nih. Yang paling efektif murid itu 12 paling banyak, 10 idealnya. Kunku. Ya kan begitu. Nanti kalau sudah tamat satu boleh terima satu kan begitu. Biasanya begitu. Nah kalau di cadang bikin gimana? Cadang bikin yang saya bukan mursyid bukan apa kok. Saya mah baru pendekatan rasional aja dulu. Kudir pandau gede kita. Iya. Punten Bu ya, menurut pengamatan atau apa bahasanya, sebenarnya tinggal ada pengarahan yang lebih tepat. Saya yakin semua murid-murid yang aktif ngaji ini semuanya sudah ingin ke sana, dan Orian untuk penataran mengarah ke situ juga yakin semuanya udah paham atau mungkin ada setengah paham. Ada yang belum paham juga. Ada juga yang belum paham. Pasti itu Pak. Tentang metode yang saya pahami sebenarnya sudah ada dan sudah dilakukan, seperti metode di Alas itu sebenarnya menurut kesimpulan saya, walaupun hanya baru 2 malam saya merasakan di tengah alas, itu sebenarnya sudah sangat efektif untuk belajar memerangi hawa nafsu kita, atau menghilangkan kebiasaan kita, kebiasaan berfoya-foya, kebiasaan berhubungan dengan masyarakat umum. Itu kalau memang orang yang cepat paham mengarah ke situ. Hanya penataran yang lebih khusus mungkin, karena saya alami sendiri secara pribadi. 2 malam di Alas itu sudah banyak mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Hanya satu, mungkin belum ada pengarahan yang secara khusus, sehingga ada bulkhulwahnya itu masih sangat kabur gitu. Iya. Ya, makasih. Iya, memang jadi. Sebentar ya teman-teman. Nah di sini saya menangkapkan murid beliau yang satu ini sebenarnya berharap betul bahwasanya beliau memberikan satu panjangan khusus, metode khusus yang betul-betul ke dalam, karena muridnya beliau yang satu ini sebenarnya sudah merasakan adanya sesuatu metode khusus sebenarnya, yang mana langsung bisa terasa dan bisa dirasakan sebenarnya. Tapi memang seperti yang beliau katakan, beliau itu melakukan sesuatu ini melalui pendekatan rasional dulu. Karena kenapa? Dan itu memang langkah awal yang paling tepat menurut hemat saya adalah pada saat seseorang untuk bisa membawa seseorang masuk ke dalam kegaiban ketuhanan. Langkah-langkah awal memang memperbaiki akidahnya dulu, di dalam pola pikirnya dulu, sehingga bila mana akidahnya sudah beres, sudah benar, barulah masuk kepada metode yang selanjutnya. Sebenarnya teman-teman, mungkin dengan metode-metode yang langsung seperti itu, beliau ya karena beliau bijaksana, jadi beliau tidak menganjurkan secara langsung, tapi memang betul-betul beliau dari rasional dulu, dengan pendekatan rasional. Setelah tergiring secara utuh semuanya, baru nanti bisa masuk kepada metode yang selanjutnya. Salah satunya adalah uzlah, dan uzlah itu juga sebenarnya pada hakikatnya peleburan juga, peleburan diri juga. Cuman hanya saja memang kita wajib juga sebenarnya, selain daripada kita melebur setiap hari 1 kali 24 jam di dalam warna-warni kehidupan yang kita lebur diri kita di dalam kehidupan ini, kita juga memang harus juga uzlah ke hutan untuk betul-betul kita bisa menyatu dengan alam, meresap atau menyerap energi alam. Karena kita butuh menyerap energi alam ini untuk membantu ke tingkat kefokusan kita kepada Yang Maha Kuasa. Makanya pada saat kita uzlah ke gunung ataupun ke laut, energi kita pasti bertambah. Karena kenapa? Karena di sekeliling kita
itu sesungguhnya semua sedang berzikir. Alam dan segala macam mereka tidak lalai dibandingkan kita berzikir di dalam kehidupan dalam bermasyarakat, itu terkadang banyak lalainya. Nah, disitulah butuhnya satu di mana complicated pada saat pelemburnya juga kita secara kehidupan secara sehari-hari, dan ada masanya juga kita uzlahkan diri kita untuk kita meminta bantuan atau menyerap energi daripada alam ini, sehingga kita mempunyai sesuatu power atau seperti power kita terisi lagi, teman-teman. Itu menurut pandangan saya, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Dulu ketika saya masih belum banyak kesibukan, itu saya langsung terjun. Jadi mereka puasa 40 hari, saya juga ikut puasa 40 hari. Ketika mereka itu 1 minggu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, saya juga ikut puasa seminggu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Pengennya 40 hari, tapi nggak ada kuat sih. Sampai seminggu sih kuatku. Ya lama puasa apa kita nongkrongnya, bukan apa-apa, tanggung jawab kita. Itu persoalannya. Nah, saya melihat bahwa 2 hari bisa merasakan, ya alhamdulillah. Anak sing 40 dina beli ngerasa apa aja. Singgal tahun 40 dina ya angger aja. Sebentar teman-teman, ini luar biasa kan? Beliau pernah mengalami prosesnya 1 minggu tidak makan, bayangkan tidak minum. Itu dibayangkan coba. Itu sudah luar biasa loh teman-teman, menurut saya. Bisa dibayangkan itu panasnya badan itu seperti apa, tidak ada asupan makanan di situ, demi membangkitkan rohaninya hidup, agar betul-betul rohani itu bangkit dan rohani itu betul-betul terdengar suaranya lantang di dalam hati kita. Itu tidak gampang ya teman-teman. Makanya beliau menatanya dengan cara pendekatan rasional dulu, dikit demi sedikit, baru masuk ke dalam satu metode mungkin yang beliau miliki sendiri. Kita lanjutkan teman-teman. Orang roba-roba anggar baik. Iya, ya anggar model ciduk baik. Ya kan begitu. Ya memang pengalaman seseorang di hutan itu berbeda-beda. Tetapi yang menjadi tujuan metode yang saya ingin coba itu, kira-kira Anda ini ketika di hutan sendirian kan gitu. Idealnya kan gubuk dewe kan bengi peteng jimet. Ya, suara jangkrik, suara cacing, ya, Anda yang ngereng-gereng, kriot-kriot, wiwitan segala macam, muncul rasa ketakutan. Itu otomatis merasa takutan, perandang perinding. Nah, di situ kita belajar mulai membina bagaimana seseorang bisa menghilangkan rasa takut itu, karena salah satu kuncinya. Menghilangkan rasa takut itu menjadi salah satu metode yang kita coba untuk membangun kepribadian, membangun satu identity, ya. Identitas seseorang kita bangun dengan menghilangkan rasa takut. Karena salah satu cirinya waliullah itu sudah tidak punya rasa takut. Jadi karena inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Ini mengikis rasa takut saja masih belum selesai ini nih. Masih yang perandang perinding baiknya. Berkali-kali yang saya katakan dulu nih, saya salim ya. Ketika saya masih di ini, masih perandang perinding baik. Salah satu murid kita, aja wedi, saya monitor, tak tongkrongi, tak delang, tak awasi. Maaf sih wedi pak, yang buya beli katon sih. Iya. Sampai akhirnya untuk membuktikan bahwa engkau dimonitor ini, sampai satu ketika kita di luar di pos jaga dengan Mas Peng, ada ular lewat, sebeng itu bunuh ular tuh, mau gigit Pak Yunus, tuman Pak Tenan Bebes. Pagi-pagi dia cerita, tadi malam saya mau ngejak ular, jadi tak paten begitu, perut aja, berus, sing diberwe, jadi saya masih takon begini nama. Ini kan jadi persoalan bahwa
Kamu yakin gak Allah maha tahu, serba tahu? Jadi cangkem ya, yakin? Orangnya. Sampai saya buktikan secara fisik Allah maha tahu, tetap masih perdang perinting. Teman-teman, nah di sini ada pengalaman spiritual yang kita tangkap ya. Jadi ada kejadian yang dimana muridnya beliau itu membunuh ular di luar, bukan di hadapan beliau, tapi beliau mengetahuinya. Nah, disitulah teman-teman, karena beliau sudah melewati proses yang luar biasa menurut saya. Itu hanya baru sedikit yang kita tahu ya dari proses itu. Mungkin banyak proses yang beliau hadapin lagi yang belum dan mungkin tidak beliau buka. Dan di sini paling tidak beliau memberikan satu anugerah Tuhan yang dititipkan kepada beliau, bahwasanya Tuhan maha tahu. Tapi seperti apa itu, cukuplah beliau dengan yang maha kuasa yang tahu. Karena apabila hati nurani kita, rohani kita sudah bangkit, sesungguhnya benar-benar sangat jelas dikasih tahu, karena Allah maha tahu teman-teman. Itu yang memang sebenarnya menjadi, kalau bahasa sekarang itu apa ya, seperti orang-orang halu, sesuatu di mana kejadian-kejadian yang terkadang ganjil di luar nalar itu bisa saja terjadi, tapi memang kurang bijaksana apabila kita buka secara gamblang, karena itu bisa menjadi satu polemik di dalam kehidupan. Tapi cukuplah spiritual itu kita semua yang tahu, agar betul-betul proses pendekatan kita kepada Yang Maha Kuasa tidak terhambat oleh segala sesuatu. Kita lanjutkan teman-teman. Sampai esok ki masih anaknya Pak Yunus sobirin tekan-tekakan bahwa tadi malam kamu mimpi apa. Saya ceritakan semua. Kok bisa tahu? Ya, apalagi apa yang kamu lakukan, yang kamu impikan juga Allah tahu kok. Jadi bakal tidak diawas yang Gusti Allah. Kenapa kamu takut? Nah ini makanya ada uji material kan begitu. Kenapa orang itu takut? Ya karena dia merasa sendirian persoalannya. Kenapa itu orang merasa takut? Pada saat dia berada di dalam gubuk, di dalam hutan, seperti yang beliau katakan, karena dia memang merasa sendiri. Ya bagaimana tidak merasa sendiri teman-teman? Karena kembali kepada kesadaran diri juga, menurut opini saya teman-teman. Apabila kita sudah menyadari segala sesuatu pergerakan ini sesungguhnya tidak ada kita, bahkan tidak ada itu yang lain, kecuali sesungguhnya memang dialah kenyataan adanya yang maha hidup. Itu sebenarnya teman-teman, aslinya memang seperti itu. Dialah senyata-nyatanya yang maha hidup. Tapi mampukah kesadaran itu tumbuh di dalam hati nurani kita, sehingga menjadi satu titik kesadaran yang luar biasa? Tidak ada lain sesungguhnya yang kulihat itu senyata-nyatanya memang sebenarnya yang maha kuasa, sebenarnya Allah sebenarnya. Sesungguhnya teman, itu aslinya sebenarnya ya. Tapi memang tidak bisa dikupas secara utuh, karena memang harus ada kajian khusus ataupun pertemuan khusus. Kita lanjutkan teman-teman. Ujungnya kamu sendirian. Ketika kamu nyeberang kuburan kan perandang perinting takut. Tapi ngejak batur dibeli. Kenapa hilang dia? Lah ya kun. Jadi kenapa takut? Karena merasa sendirian. Paham beli? Padahal mah teteg ya atina sirah, kendala sirah ke batur ke. Padahal mah itu kamuflase saja sebetulnya. Nalikane ada bahaya yang real mengancam. Ngau, ngana macan ga? Melayu dewek masan dulu ngasir gini kan. Tetepnya Gusti Allah sih nulung sirah mah. Lah ya kan begitu pada akhirnya mah. Jadi untuk mengeluarkan rasa takut itu memang sulit sekali. Selalu perandang perinting. Jadi kalau kita selalu tidak pernah merasa sendirian, selalu bersama Allah, dari mana datang rasa takut? Lah, berarti kalau orang masih takut itu berarti tidak pernah merasa bersama Allah dong. Oke? Saya simpulkan ya menurut hemat saya teman-teman. Nah, ini tapi kalau di dalam opini saya pribadi pun teman-teman, kalau saya dihadapkan 1000 singa pun di hadapan saya, sedikit pun saya tidak pernah takut. Tapi hanya saja tidak enak rasanya
sakit kalau digigit. Itu saja teman-teman, kita lanjutkan. Kalau kita selalu bersama dengan Allah, maksudnya gimana? Ketika engkau ada di dalam sumur, saya tanya, di mana Allah? Bukan di sana, di sini. Ketika kamu di lautan, di mana Allah? Ya di sini. Jangan kayak Ebet, terantungnya di sana. Enggak, yang di sini dong. Nah, itulah wahdatul wujud yang seperti itu maksudkan. Nyambungin ya akhirnya. Ketika engkau berdua, ada berapa? Siapa yang ketiga? Ya Allah yang bertiga. Kalau kamu bertiga, dengan siapa? Sekalipun bercinta juga dengan Allah, dengan siapa? Ketika engkau berlima, dengan siapa yang keenam? Itu, panteisme itu. Iya kan? Jadi di mana Allah? Ya di mana di sininya? Saya tidak mengarahkan kamu untuk panteisme dengan wahdatul wujud. Tetap Allah adalah Allah. Allah bukan alam. Allah adalah Allah. Di mana Allah? Di sini. Itu bukan kata saya. Kata Allahnya sendiri. Wa ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisum. Wa ma min khamsatin illa huwa sadisun. Ketika engkau bertiga, engkau berempat dengan Allah. Engkau berlima, berenam dengan Allah. Kata Gusti Allahnya. Jadi kalau Anda menyalahkan panteisme, ya silakan salahkanlah. Saya mau bukan panteisme, kata Allah saja. Iya boleh. Iya. Ketika engkau sendirian dengan siapa? Ya Allah. Nah ketika engkau sadar bersama Allah, dari mana datangnya rasa takut? Sedangkan dia maha kuasa, dia maha menentukan. Nah sekarang ketika kita dibawa ke laut, lain-lain sasarannya lagi. Bukan rasa takut dibangun, rasa betapa besarnya Allah, betapa luasnya alam ini, betapa hebatnya Allah. Yang muncul adalah kekaguman melihat deburan ombak yang tak pernah berhenti, melihat alam itu lain. Nah maka mustajabahnya di mana yang lebih hebat? Dia lebih hebat yang di lautan. Paham bikin ke? Non? Iya, maka mustajabah mana? Iya bukan di lautan dong. Kenapa? Yang Nabi Khidir kuning lautan barangnya. Beli alas Nabi Khidir kok. Iya. Maha guru di bidang hakikat adalah Nabi Khidir. Dan beliau itu di lautan, menjaga lautan, bukan menjaga hutan ya, menjaga lautan. Paham bikin ke? Jadi ketika kita memahami hal semacam ini, tolong jangan dilihat dari sisi panteisme, jangan dilihat dari Jabariyah, Qadariyah. Nggak ada urusan sama dengan itu semuanya. Nggak ada urusan dengan Jabariyah, Qadariyah, Wahdatul Wujud, dengan Syiah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah, LDII. Nggak ada urusan dengan apa namanya segala macam, nggak ada urusan. Saya ingin memahami apa kata Allah di dalam kitabnya. Paham beli? Saya tidak mau nyangkal, iya sangkalan Gusti Allah mau ketemu. Iya kan? Jadi nanti kalau kita mulai berpikir secara sektarianisme, kita nggak akan bisa melihat objektif kepada persoalan. Paham beli? Selalu nantinya ini kalau tidak cocok dengan mazhabnya, ayatnya ditakwilkan nantinya nih. Sambil cocok karo pahamnya, begitu kan? Kita nggak usah menakwilkan lagi, pokoknya kita mencoba apa yang kita pahami ayat kata Allah. Kata Allahnya Allah bersama kita dimanapun, itu ya sudah selesai. Kalau Allah mengatakan wa aqrabu minhu min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat nadi, apa yang mau Anda tafsirkan? Apakah ini panteisme? Enggak ada urusan panteisme. Panteisme maka muncul sekarang-sekarang ini kok, kurang kan lebih dulu. Mushaf lebih dulu kan gitu. Dan kalam Allah kan lebih dulu. Enggak ada urusan. Panteisme kan dibuat oleh sekelompok orang itu
untuk mencari perbedaan-perbedaan, bahwa dia punya paham yang berbeda. Jangan begitu. Kita lagi bukan lagi perbedaan, kita malah lagi mencoba menyelam sedalam-dalamnya. Di dalam lautan yang sangat di palung laut itu ada apa kita cari kan gitu. Kalau engkau yakin bahwa Allah itu lebih dekat, nanti Anda akan bisa menjadi wali malam ini. Nanti beli. Det. Lebih parah, bayangkan coba. Di mana urat nadi kita? Dari depan jantung. Di tengah-tengah jantung kita. Iya. Ya tapi kita ingat, kita katakan di Surabaya ada Allah nggak? Ya ada juga. Di langit ada. Di tengah bumi ada. Jadi gimana? Ya itu yang menjadi persoalan, bahwa ketika kita bicara tentang Tuhan, ini menjadi persoalan. Ya pertama ya yang diperlukan adalah persyaratannya ya kecerdasan juga sih. Kesimpulannya yang saya ambil di video beliau yang satu ini dan di kajian beliau yang satu ini yang terakhir, bahwasanya tentang keberadaan Allah itu memang persyaratan utama menurut saya sangat setuju sekali adalah suatu kecerdasan ya. Suatu kecerdasan itu pun ya tentunya datangnya dari hati, ketulusan hati, kebersihan hati, kejernihan hati. Kalau kita tidak mempunyai ketulusan hati, kebeningan hati, kejernihan hati, maka kecerdasan itu ya tidak akan mungkin muncul, karena kecerdasan itu tetap dia muncul pada saat hati kita sudah betul-betul terjaga dari segala sesuatu maksiat hati dan daripada maksiat atau dosa hati. Jadi untuk menyatakan kenyataan atau untuk menghayati kenyataan adanya Allah ini, teman-teman, sebenarnya memang tidak bisa dibuka secara gamblang, karena beliau sudah mengatakan ya cukup ya ada, ya sudah, seperti urat nadi itu bahasa simbolnya saja atau bahasa isyaratnya saja atau bahasa perumpamaannya saja. Tapi kalau mau dibuka secara khusus, mau dibuka secara umum gamblang seperti ini tidak bisa ya teman-teman, karena itu membutuhkan satu kajian khusus atau pertemuan secara khusus. Oke lah teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Kita sudah di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.